Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Bayu Anfasa Putra sebagai pengganti guru ekonomi kalian. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada pelengkap. Ya, sebelumnya kita akan melihat video dulu sebelum memasuki materi pada hari ini. Maaf, agak buffering. Ya, tadi sudah kita tonton video tadi. Apakah ada yang tahu garis besarnya sistem administrasi bisnis retail itu seperti apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi, sistem administrasi bisnis retail ini berhubungan dengan
pencatatan atau pengaturan kebijakan dalam usaha bisnis retail tersebut. Oke, untuk mendalaminya yang garis besar yang dikatakan Risya tadi, kita akan tampilkan slide pembelajaran. Satu, ada unsur-unsur administrasi. Pertama, unsur kepegawaian. Kedua, ada unsur keuangan. Ketiga, ada unsur perbekalan. Keempat, ada unsur pengorganisasian. Kelima, ada unsur tata usaha. Keenam, ada unsur perwakilan. Ketujuh, ada unsur manajemen. Dan yang terakhir adalah unsur tata hubungan. Manfaat administrasi dalam bisnis retail. Yang pertama, risiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi dapat dibukukan dengan baik. Yang kedua, perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi. Yang ketiga adalah pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan. Yang keempat, memudahkan pelayanan purna penjualan kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. Selanjutnya ada kegiatan administrasi seperti yang di video tadi, ada menggandakan, kedua menaruh, ketiga ada menghimpun, keempat mengelola, kelima mengirim, dan yang terakhir mencatat. Berkas-berkas administrasi dibagi menjadi dua, yaitu berkas-berkas penjualan dan berkas-berkas pembelian. Berkas-berkas penjualan adalah transaksi penjualan bisa dilakukan secara kredit maupun tunai. Transaksi penjualan dimulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan atau diterimanya surat pesanan. Berkas-berkas pembelian bagi perusahaan, transaksi pembelian yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam beroperasi, menghasilkan produksinya untuk memenuhi stok barang yang di gudang dan yang tentunya dicatat dalam pembukuan. Standar operasi prosedur bukti transaksi. Pertama, ada SOP penjualan tunai. Adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang bernilai sama dengan barang atau jasa yang diperoleh. Ya, tolong selanjutnya kalian yang membaca slide-nya. Oke, Pak, ulun bacanya. Jadi, yang kedua itu dari standar operational procedure atau SOP, yaitu SOP pembelian tunai. Adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Selanjutnya itu SOP penjualan kredit. SOP penjualan kredit adalah barang yang pembayarannya ditangguhkan sampai beberapa waktu sesuai dengan perjanjian penjualan. Dan yang selanjutnya yaitu SOP administrasi uang kas. SOP administrasi uang kas adalah pengeluaran uang dimulai dari transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembayaran biaya-biaya. Dan yang terakhir yaitu SOP penerimaan kas. SOP penerimaan kas adalah penerimaan uang tunai dimulai dari terjadinya transaksi yang menyebabkan penerimaan kas seperti penjualan tunai, penerimaan, pembayaran piutang, dan lain-lain. Sudah, Pak. Selanjutnya ada laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Dalam neraca tercantum jumlah kekayaan
jumlah uang, dan modal sendiri. Ya, tolong selanjutnya kalian yang membacakan poin kedua. Oke, selanjutnya itu ada laporan laba atau rugi. Jadi, dalam usaha retail itu dikatakan laba apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan bebannya. Sedangkan usaha retail dapat dikatakan rugi jika beban lebih besar dibandingkan dengan pendapatan bisnis tersebut. Ya, selanjutnya ada administrasi keuangan. Laporan administrasi keuangan. Yang pertama, laporan harian, yaitu laporan yang disediakan per hari. Kedua, ada laporan bulanan yang dicatat setiap bulan. Ketiga, ada laporan tahunan. Biasanya laporan tersebut dilaporkan atau dicatat per tahun. Yang keempat ada laporan triwulan. Laporan tersebut dicatat atau dilaporkan per 3 bulan. Ya, apakah ada yang tidak dimengerti sampai sini? Ya udah, kalau saya anggap sudah mengerti semua, ya udah saya akan berikan soal untuk evaluasi bahan materi hari ini. Ini soal untuk kalian. Tolong jawab dalam waktu 10 menit. Apakah bisa 10 menit sudah selesai? Bisa, Pak. Ya udah, cari di internet boleh karena kita lagi e-learning. Ya, silahkan dicari.
Ya, sudah 10 menit. Apakah sudah terjawab semua? Sudah, Pak. Ya, silahkan dijawab. Yang dari nomor 1. Oke, jadi nomor 1 itu soalnya sebutkan unsur-unsur administrasi cerita. Jadi unsur-unsur administrasi bisnis retail itu yang pertama ada unsur kepegawaian, dan yang kedua ada unsur keuangan, dan yang ketiga unsur perbekalan, selanjutnya unsur pengorganisasian, selanjutnya unsur tata usaha, selanjutnya lagi yaitu unsur perwakilan, unsur manajemen, dan yang terakhir yaitu ada unsur tata hubungan. Selanjutnya nomor 2. Apa saja yang menjadi manfaat bisnis retail? Jadi ada 4 manfaat. Yang pertama yaitu resiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi dapat dibukukan dengan baik. Dan yang kedua, perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi. Ketiga, pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. Soal berikutnya yaitu sebutkan kegiatan administrasi ada 6. Yang pertama, menggandakan. Dan yang kedua, menaruh. Ketiga, menghimpun. Keempat, mengelola. Kelima, mengirim. Dan yang terakhir yaitu mencatat. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Sebutkan berkas-berkas administrasi. Yang pertama itu 1 berkas penjualan. Transaksi penjualan bisa dikatakan secara kredit maupun tunai. Transaksi penjualan dimulai dari penerimaan pesanan dan pelanggan atau diterimanya surat pesanan.
Dan yang kedua yaitu berkas-berkas pembelian. Bagi perusahaan, transaksi pembelian yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam beroperasi, menghasilkan produknya untuk memenuhi stok barang yang ada di gudang. Selanjutnya soal terakhir yaitu ada berapa dan sebutkan standar operasional prosedur atau SOP. Nah, jadi SOP ini terdapat 5. Maksud saya 5. Yang pertama itu SOP penjualan tunai, dan yang kedua SOP pembelian tunai, ketiga SOP penjualan kredit, 4 SOP administrasi keuangan kas, dan yang terakhir yaitu ada SOP penerimaan kas. Sekian jawaban dari saya. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Berarti Anda berarti memperhatikan saya memberikan materi. Terima kasih, dan waktunya sudah habis. Kita akhiri saja. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.